Perhara yang mengguncang Mahkamah Konstitusi belum usai. Meski Anwar Usman diputus melanggar etik berat, putusan batas usia Capres-Cawapres yang diketuknya tak serta-merta batal. Legitimasi Pilpres pun dipertanyakan. Apa dampaknya? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji. Untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo. Ada sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik. Bagaimana mungkin ketika putus 90 itu dijatuhkan, padahal menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu ditetapkan dengan undang-undang. Kita mengetahui begitu putusan 90 dijatuhkan, DPR bersama-sama dengan presiden itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap undang-undang. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Kalau misalnya ternyata perkara 141 tidak disidangkan sekarang, ataupun ketika disidangkan dan itu hanya diberlakukan untuk 2029. Saya pribadi, saya masih mempertanyakan. Karena apa? Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki. Anwar Usman dinyatakan melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan, prinsip kepantasan, dan kesopanan. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Tak hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar Usman juga dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga masa jabatannya berakhir. Ia juga tak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Atas keputusan ini, Anwar Usman melawan. Dalam keterangan persnya, ia menyatakan ada pihak yang berusaha membunuh karakternya dan memfitnah dirinya. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Anwar Usman juga menyinggung proses peradilan etik yang menyalahi aturan lantaran dilakukan secara terbuka. Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Terkait dengan konflik kepentingan dalam perkara batas usia Capres-Cawapres, Anwar Usman membantahnya. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21 /2023 adalah fitnah
yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Sebagai penutup, Anwar Usman menyebut dirinya telah difitnah secara keji dan merusak harkat dan martabatnya sebagai hakim yang telah berkarir selama 40 tahun. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putusan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi membuat dipilihnya Ketua Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Soehartoyo terpilih secara aklamasi sebagai ketua. Untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua. Dalam keterangan persnya, Soehartoyo berkomitmen untuk mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi. Ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Putusan batas usia Capres-Cawapres diambil oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang diputus melakukan pelanggaran etik. Lantas, bagaimana hendaknya mengembalikan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi di tengah pemilu yang sebentar lagi menjemput? Saya akan memperbincangkan hal ini bersama dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Ikuti saya, saudara. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada para kolega saya yang mulia, para Bapak dan Ibu Hakim, mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama, khususnya upaya untuk meningkatkan kualitas putusan sebagaimana telah menjadi salah satu misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
perkara sedang berjalan, pasti tidak boleh dikomentari. Apalagi di situ saya sebagai hakim panelnya. Ketika yang memutus perkara itu dinyatakan melakukan pelanggaran berat ya, pelanggaran etik berat. Legitimasi jalannya Pilpres ini jadinya bagaimana, Prof? Ya, ini adalah salah satu persoalan pelik juga yang kemudian harus kita hadapi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Ada sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik. Perlu, jujur ya, itu membuatku malu. Ya, membuat Mahkamah Konstitusi bukannya namanya jadi bagus, malah namanya jadi jelek gitu. Mungkin karena background-nya sendiri yang ada hubungannya sama salah satu cawapres, mungkin ya ada baiknya juga sih, kayak ada mengundurkan diri. Itu udah melanggar sebenarnya kode etiknya, dan itu menurut aku memang seharusnya dia mengundurkan diri sih. Saudara, Bintan Saragih menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menginginkan Anwar Usman di PTDH pemberhentian tidak dengan hormat. Diperlukankah hal itu, Saudara? Dan bagaimana juga nasib legitimasi Pilpres 2024 saat pengambil keputusannya melakukan pelanggaran etik berat? Bersama saya sudah hadir Profesor Susi Dwi Haryanti yang merupakan pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran yang juga adalah pelapor Anwar Usman. Prof Susi, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh, apa kabar? Sehat juga. Prof Susi, bagaimana Anda melihat keputusan dari Mahkamah atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman? Sudah memuaskan Anda? Kalau dibilang memuaskan, maka itu kami akan puas atau saya akan puas apabila itu sesuai dengan petitum yang kami mintakan. Kami salah satunya memintakan apabila terjadi pelanggaran kode etik berat, maka sanksi yang diberikan itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Namun di sisi lain, saya secara pribadi juga dapat memahami mengapa kemudian MK mengambil putusan yang lain. Jadi kalau putusan diberhentikan tidak dengan hormat itu sesuai dengan dissenting opinion dari Profesor Bintan, dan itu sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Saya menduga bahwa Profesor Jimli dan juga yang lainnya, terutama Dr. Wahidudin, Prof. Jimli, Dr. Wahidudin Adab, dan juga mungkin dapat dipahami juga oleh Prof. Bintan, yaitu untuk memastikan bahwa putusan MK itu dapat segera dilaksanakan. Okay. Jadi ini sudah keputusan bijaksana ya, Prof ya? Betul. Menurut saya itu adalah putusan yang dapat diapresiasi. Saya mengapresiasi karena yang penting itu adalah bagi MK yaitu memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu secepatnya. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa sebagai ketua maka Pak Anwar Usman akan mempunyai berbagai kewenangan yang akan mengatur berjalannya atau bagaimana pelaksanaan dari putusan MK tersebut. Okay. Oleh karena itu, saya menduga bahwa MK itu memotong jalan itu. Jadi diberhentikan dulu sebagai ketua MK, kemudian dilakukan pemilihan untuk memilih ketua MK yang baru untuk memastikan bahwa putusan MK itu dapat dilaksanakan secara cepat. Prof, kalau melihat keputusan untuk diuji ulang putusan perkara nomor 90 itu bagaimana kalau menurut Anda? Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah mekanisme hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk mempersoalkan putusan 90 itu melalui pengujian pasal yang sama, tentunya dengan argumentasi atau dengan dasar-dasar pengujian yang akan berbeda agar tidak terjadi
terjadi apa yang disebut sebagai nebis in idem. Gitu. Oke, Prof, kalau Anda sendiri melihat bagaimana ketika perkara, ketika yang memutus perkara itu dinyatakan melakukan pelanggaran berat ya, pelanggaran etik berat, legitimasi jalannya Pilpres ini jadinya bagaimana, Prof, pandangan Anda? Ya, ini adalah salah satu persoalan pelik juga yang kemudian harus kita hadapi. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam salah satu ada yang namanya the Purcell Principle, yaitu prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan itu janganlah memutus hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum ketika sudah mulai akan mendekati masuk pada tahapan pemilihan umum. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang saat ini itu adalah akibat Mahkamah Konstitusi memberikan putusan 90 yang kemudian menimbulkan reaksi yang sangat keras dan mengakibatkan juga pertanyaan, bagaimana mungkin ketika putus 90 itu dijatuhkan, padahal menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu ditetapkan dengan undang-undang. Kita mengetahui begitu putusan 90 dijatuhkan, DPR bersama-sama dengan Presiden itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap undang-undang pemilihan umum. Dan kemudian secara cepat menggunakan putusan 90 itu sebagai dasar dari pencalonan cawapres, yaitu dalam hal ini adalah Gibran. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah bisa putusan 90 itu kemudian digunakan secara langsung, tapi tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilihan umum. Nah, akibatnya karena begitu banyak pertanyaan terhadap putusan 90 ini, maka rentetannya adalah apakah putusan ini bisa menjadi dasar hukum yang kuat yang akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap pencalonan dari cawapres Gibran. Oke, jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Ya, kalau kita melihat apa yang disebut sebagai legitimasi, ya, kita kan mengetahui ada beberapa dasar legitimasi. Jadi misalkan legitimasi etis itu, apakah dia akan memperlihatkan pembenaran atau keabsahan gitu dari wewenang negara berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu kita bisa persoalkan. Jadi kalau misalkan putusan Mahkamah Konstitusi itu disebut sebagai hukum, kemudian dia diklaim dia memiliki legitimasi hukum, tetapi belum tentu dia memiliki legitimasi moral, dia belum tentu dia memiliki legitimasi etik, karena kita mengetahui bagaimana proses pencapresan itu terjadi, proses pencalonan sebagai cawapres itu terjadi, karena banyak sekali di belakangnya itu adalah persoalan-persoalan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan etik. Oke, Prof, begini, ketika misalnya nih perkara nomor 90 itu di sidang ulang, kemudian ini kan ada statement yang muncul dari Prof Jimli yang mengatakan bahwa kalaupun itu di sidang ulang, toh tidak bisa dilakukan atau digunakan di 2024. Itu akan digunakan nanti pada 2029. Bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung. Makanya putusan aturan main itu ya kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Prof Jimli ini? Itu adalah sebuah pendapat yang wajar saja karena beliau mempunyai pendekatan atau beliau menggunakan aspek lain, yaitu agar masalah ini segera selesai. Tetapi ada juga yang kemudian tetap mempersoalkan sepanjang waktu untuk melakukan penggantian cawapres ataupun capres itu masih dimungkinkan, maka selama itu pula masyarakat itu berhak untuk
melakukan pengujian-pengujian dan kemudian berharap bahwa putusannya itu berlaku untuk 2024. Jadi ini karena ada perbedaan perspektif. Tapi Anda tidak sependapat dengan itu? Bagi saya, karena ini berkaitan dengan kualitas sebuah pemilihan umum, kita menginginkan bahwa pemilihan umum itu dilakukan secara adil, kemudian secara bebas, free and fair election, maka seharusnya kemungkinan untuk melakukan penggantian itu tetap dimungkinkan. Oke. Prof, Anwar Usman ini kan melawan ya dalam perkara putusan MK, bahkan membicarakan soal jurisprudensi, soal benturan kepentingan. Nah, bagaimana Anda memandang itu? Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Ada sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Prof, Anwar Usman ini kan melawan ya dalam perkara putusan MK, bahkan membicarakan soal jurisprudensi, soal benturan kepentingan. Nah, bagaimana Anda memandang itu? Pak Anwar Usman mengambil atau mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Namun kita harus melihat dalam konteks yang berbeda. Misalkan Mahkamah Konstitusi di dalam salah satu putusannya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili atau menguji undang-undang sebelum Mahkamah Konstitusi didirikan. Kan Mahkamah Konstitusi didirikan tahun 2003. Di dalam Undang-Undang MK dikatakan bahwa MK itu dapat menguji undang-undang itu setelah MK didirikan. Nah, kemudian muncul itu ada permohonan untuk melakukan pengujian terhadap pasal itu. Nah, kemudian ketika dipertanyakan, kan pasal itu menguji kewenangan MK sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada konflik kepentingan dalam konteks ini? Menurut saya tidak ada. Karena apa? Karena masyarakat itu meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, untuk menilai apakah pasal itu dapat digunakan. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa banyak undang-undang yang dibuat sebelum Mahkamah Konstitusi didirikan itu adalah undang-undang yang bermasalah. Artinya apa? Yaitu ada dugaan dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, baik bertentangan secara norma maupun bertentangan secara asas maupun prinsip. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan putusan bahwa dia tidak terikat dengan pasal itu, artinya dia bisa menguji undang-undang setelah Mahkamah Konstitusi didirikan, apakah itu dikatakan sebagai konflik of interest? Menurut saya tidak, karena dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menjalankan salah satu fungsinya, yaitu fungsi apa? The guardian of the Constitution.
Jadi kita bisa benarkan itu. Oleh karena itu saya sampaikan gitu ya bahwa Pak Anwar Usman seems a cherry picking ketika menggunakan putusan-putusan MK khususnya untuk mendukung argumentasi beliau bahwa MK itu juga melakukan konflik kepentingan ketika menguji beberapa undang-undang. Oke, Prof. Jadi kalau misalnya ternyata perkara 141 tidak disidangkan sekarang ataupun ketika disidangkan dan itu hanya diberlakukan untuk 2029, apakah Anda masih akan mempertanyakan legitimasi Pilpres 2024? Saya pribadi, saya masih mempertanyakan. Karena apa? Meskipun ada tujuan ya, pasti ada tujuan mengapa diberlakukan 2029. Tetapi saya berangkat bahwa pemilihan umum itu adalah sarana rakyat. Sarana rakyat untuk memilih pimpinan yang dia kehendaki. Dan pemilihan umum yang diinginkan oleh rakyat itu adalah pemilihan umum yang adil dan pemilihan umum yang bebas, jujur, rahasia. Jadi ada prinsip-prinsip dan kami menginginkan pemilihan umum yang berkualitas, bukan hanya sekedar diselenggarakan. Nah, ketika MK menjatuhkan putusan 90 ini, saya melihat bahwa mengapa MK justru menyerang inti dari demokrasi, yaitu pemilihan umum. Padahal seharusnya MK itu bertindak sebagai penjaga demokrasi. Jadi dia bukan hanya the guardian of the constitution, tetapi juga dia memiliki fungsi-fungsi yang lain, yaitu apa? Dia itu mempunyai fungsi sebagai public reasoner of public democracy. Nah, jadi fungsi ini seakan-akan sudah tidak dijalankan oleh MK ketika MK menjatuhkan putusan 90. Karena apa? Karena publik itu menginginkan suatu pemilihan umum yang dapat meningkatkan bahkan memperkuat demokrasi agar tidak terjadi demokrasi backsliding. Baik. Terakhir, Prof. Susi, optimistiskah Anda bahwa duo Saldi Isra dan juga Soehartojo akan mampu menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi? Saya memberikan harapan yang sangat besar terhadap duo ini yang dikatakan di berbagai media sebagai konsep Dwi Tunggal. Ya, jadi ini adalah sebuah perpaduan yang menurut saya perpaduan yang tepat. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa Dr. Soehartojo itu adalah hakim karir dari Mahkamah Agung dan beliau pasti mempunyai kemampuan untuk penguasaan hukum acara. Kemudian beliau didampingi oleh Profesor Saldi Isra yang kita mengetahui latar belakang beliau panjang sekali sebagai akademisi, dan sebagai akademisi saya yakin bukan hanya ketika beliau menjadi hakim konstitusi kemudian beliau harus memperlihatkan akuntabilitas sebagai seorang hakim, tetapi ketika beliau menjalankan fungsi sebagai seorang hakim, maka saya yakin Prof. Saldi itu juga memahami betul apa arti dari sebuah tanggung jawab dari kalangan atau dari kaum intelektual. Baik. Jadi saya sangat berharap kepada duo ini gitu ya untuk mengembalikan reputasi dari Mahkamah Konstitusi yang sudah terpuruk belakangan ini. Baik. Dan reputasi ini menjadi sangat penting karena apa? Karena reputasi ini berkaitan dengan performance dari pengadilan, dan performance dari pengadilan itu akan menunjukkan sampai sejauh mana sistem hukum itu berjalan dengan baik di negara kita. Baik, Profesor Susi Dwi Haryanti, pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu, Prof. Sehat selalu, Prof. Pak Naji, ini kan kalau yang melaporkan dari Pembela Demokrasi Indonesia dan juga Persatuan Advokat Nusantara itu menilai bahwa perbuatan adik ipar Pak Jokowi itu, perbuatan dari Ketua MK Anwar Usman itu tidak membentuk majelis banding. Itulah tindakan maladministrasinya gitu. Untuk itu kenapa kemudian dilaporkan. Nah, menurut Anda bagaimana itu? Dia mempunyai prestasi dan pengalaman, saya rasa bisa. Hanya saja
jangan melanggar batasan-batasan yang sudah kita tentukan. Misal itu konstitusi kita yang usianya terlalu muda, mungkin pengalamannya masih kurang karena kan ini ngelola satu negara, bukan satu daerah saja. Layak-layak saja kalau mereka mempunyai kapasitas yang bagus, kalau apalagi jaringan yang bagus. Saudara, sejumlah pihak melakukan permohonan uji ulang putusan batas usia Capres-Cawapres. Kenapa hal itu dilakukan? Bersama saya, saudara, sudah hadir Ridwan Darmawan, salah satu dari pemohon uji ulang batas usia Capres-Cawapres ini. Pak Ridwan, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Terima kasih, Niluh. Jadi apa yang mendasari Anda melakukan permohonan uji ulang batas usia Capres-Cawapres itu? Saya tentu sebagai seorang advokat yang juga sudah sering berperkara di Mahkamah Konstitusi, merasa bahwa ini ada sebuah kenjanggalan, mesti dilakukan sesuatu, dan karena putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, tidak ada upaya banding atau kasasi, maka kami melakukan judicial review, dan ini berdasar hukum, bukan maksudnya mengada-ada. Apakah kepercayaan publik sama MK, kepercayaan Anda, masyarakat luas juga pada MK, bisa kembali dengan kepemimpinan Soehartoyo dan komposisi yang ada sekarang di Mahkamah Konstitusi? Tentu kami mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, ya, soal hakim konstitusi itu harus negarawan, berintegritas, menjunjung tinggi moralitas, lain sebagainya. Dan dengan putusan MK syarat itu sudah tidak terpenuhi oleh Anwar Usman. Makanya kami minta beliau dengan arif bijaksana mundur demi menjaga marwah MK. Tapi juga ketika beliau bahkan menyatakan difitnah dan lain sebagainya, saya tidak akan mundur, ya otomatis kami juga melakukan upaya lain, meminta Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusul Anwar Usman untuk menarik atau mengganti Anwar Usman. Sudah mengirim surat itu? Kami sudah kirimkan surat kemarin sore, dan bahkan sudah kami tembuskan juga ya ke Ombudsman, ke Komisi Yudisial, ke Komisi Pengawasan di Mahkamah Agung, agar juga sama-sama bahwa marwah MK ini juga marwah Mahkamah Agung yang sama-sama adalah yudikatif, ya, dalam kerangka tes politika. Mereka lah para pemegang kekuasaan kehakiman. Saudara, sejumlah pihak melaporkan Anwar Usman ke Ombudsman terkait dengan putusan MK yang menyebutkan ada pelanggaran etik berat yang dilakukan. Dugaan maladministrasi ini menyeruak sehingga pelaporan itu dilakukan ke Ombudsman. Bagaimana kemudian jika itu benar terjadi? Kita tanyakan hal ini atau perbincangan hal ini bersama saya sudah hadir Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih. Pak Najih, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh, alhamdulillah sehat. Jadi terkait dengan laporan perkara maladministrasi Anwar Usman ini sudah sampaikah Pak ke Ombudsman? Kemarin tanggal 9 November pelapor menyampaikan laporannya ke Ombudsman Republik Indonesia dan sudah diterima oleh bagian pendaftaran laporan. Ini sedang kita lakukan, kita sebut dengan tahap PVL, ya, verifikasi laporan. Di dalam proses verifikasi ini pertama yang kita akan identifikasi adalah apakah pelapor itu orang yang memiliki legal standing untuk melaporkan adanya dugaan maladministrasi yang dimaksud oleh pelapor. Yang punya legal standing adalah orang yang dirugikan akibat adanya pelayanan publik yang diduga ada maladministrasi. Oke, Pak Najih, ini kan kalau yang melaporkan dari Pembela Demokrasi Indonesia dan juga Persatuan Advokat Nusantara itu menilai bahwa perbuatan dari Ketua MK Anwar Usman itu tidak membentuk majelis banding, itulah tindakan maladministrasinya gitu. Untuk itu kenapa kemudian dilaporkan? Nah, menurut Anda bagaimana itu? Ya, tentang kewenangan pembentukan majelis banding, sebenarnya kalau kita baca di peraturan MK nomor 1 tahun 2023 pasal 44 ayat 3 bahwa pengaturan lebih lanjut tentang majelis kehormatan banding diatur tersendiri dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini mungkin persoalan yang dimaksud oleh pihak pelapor. Nah,
pertanyaannya adalah apakah pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Banding ini sudah ada atau belum? Satu. Yang kedua, bisa jadi tidak dibentuknya Majelis Kehormatan Banding itu karena belum ada regulasinya. Oleh karena MK belum membentuk regulasi berkaitan dengan pembentukan Majelis Banding. Mana mungkin dibentuk Majelis Kehormatan Banding kalau belum ada regulasinya. Nah, itu mungkin ya yang membuat. Nah, ini apakah pelanggaran etik ataukah pelanggaran pelayanan publik? Nah, itu yang sedang kita dalami dari maksud pelapor tersebut yang tadi sudah saya katakan. Kalau itu ternyata misalnya pelanggaran terhadap pelayanan publik misalnya, apakah ada sanksi atau ada rekomendasi, biasanya apa itu, Pak? Ya, kalau ombudsman itu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk bukan magistratur of sanction, tidak memberikan sanksi, tetapi ombudsman adalah magistratur of influence, jadi memberikan tindakan-tindakan korektif ya kepada penyelenggara layanan publik untuk memperbaiki. Kalau belum ada regulasi ya perlu segera dibuat regulasi. Kalau sudah ada regulasi tetapi regulasinya itu tidak baik atau tidak tepat, menimbulkan maladministrasi, ya kita minta untuk memperbaiki. Nah, dalam tenggat tertentu apabila penyelenggara layanan ini tidak melaksanakan tindakan korektif ombudsman, jika terbukti ada maladministrasi, maka penyelenggara layanan itu akan terkena sanksi oleh lembaga yang lebih tinggi atasannya. Kalau di Majelis Kehormatan atau Mahkamah Konstitusi, nah, siapa atasannya? Tidak ada atasannya, ya berarti kepada Presiden sebagai kepala negara dan DPR sebagai pengawas eksternalnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, terima kasih. Uji perkara batas usia Capres-Cawapres membawa sejumlah konsekuensi. Apa saja itu? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Ada sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia, Melkisadek Huang, mengaku mendapat ancaman hingga intimidasi. Teror ini diduga buntut dari kritiknya terhadap putusan MK yang dinilai memuluskan langkah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bacawa pres. Orang tua Melki yang berada di Pontianak disebut didatangi sejumlah oknum yang mengaku aparat dan bertanya soal keseharian Melki. Ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Kapolda Kalimantan Barat membantah intimidasi terhadap keluarga Melki dilakukan anggotanya. Kita belum menemukan satupun indikasi yang terdapat ada oknum anggota Polri. Kami pastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat. Dan saat ini, pemilu 2024, ya sesuai perintah Bapak Kapolri jelas dari atas sampai bawah, level bawah semua netral. Putusan MK yang membolehkan Capres-Cawapres berusia di bawah 40 tahun asal sudah berpengalaman sebagai kepala daerah menuai polemik hingga kini.
Apalagi Majelis Kehormatan MK nyatakan Anwar Usman, Ketua MK yang juga paman Gibran Rakabuming Raka, lakukan pelanggaran etik berat saat proses pengambilan keputusan. Atas putusan MK ini, Gibran angkat bicara. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap hasil. Namun pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK tak serta-merta menggagalkan pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Gibran dipastikan terus melaju lantaran belum ada pembatalan putusan MK nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres yang diketuk Anwar Usman. Ya, KPU tidak dalam posisi untuk menilai apa pertimbangan, apa putusan atau keputusannya MK ini. Sepanjang saya tahu itu putusan MK itu kan final dan mengikat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menilai putusan MK ini akan menyisakan dampak politis yang bersifat negatif dan akan pengaruhi elektabilitas Capres-Cawapres. Soal syarat Capres dan Cawapres yang menjadi polemik beberapa waktu yang lalu itu menjadi sentimen yang cukup negatif ya. Apakah sentimen negatif ini akan menjadi daya rusak elektabilitas Prabowo ataupun Gibran? Tentu waktulah yang kemudian akan menjawab ke depan. Prahara yang terjadi di Mahkamah Konstitusi seakan meninggalkan noda hitam bagi lembaga peradilan konstitusi tertinggi ini. Namun, ada pelajaran berharga yang bisa diambil dalam berpolitik di masa depan. Persaingan merebut kekuasaan dalam politik wajar terjadi. Namun, jangan sampai menabrak konstitusi. Capres-Cawapres telah diputus. Kini saatnya masyarakat menilai rekam jejak, memilih yang terbaik, berpihak pada kesejahteraan dan kebebasan berekspresi. Ikuti terus perkembangan informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.